Baik, selamat pagi pada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clemens Nikander Dapauda, biasa disapa Ade. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait penyakit toksoplasmosis. Kita masuk pada topik yang akan dibahas. Yang pertama ada definisi toksoplasmosis, yang kedua ada etiologi dari penyakit toksoplasmosis, yang ketiga ada siklus hidup dari penyakit toksoplasmosis dan karakteristik agen penyakit toksoplasmosis. Yang keempat ada tanda dan gejala penyakit toksoplasmosis. Yang kelima ada klasifikasi dari penyakit toksoplasmosis. Yang keenam ada patofisiologi dari penyakit toksoplasmosis. Yang ketujuh ada data epidemiologis dari penyakit toksoplasmosis. Yang kedelapan ada rantai penularan penyakit toksoplasmosis. Yang kesembilan ada faktor risiko penyakit toksoplasmosis. Dan yang kesepuluh ada upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit toksoplasmosis. Yang kita masuk pada yang pertama, yaitu definisi toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan infeksi protozoa yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii dengan hospes definitif yaitu kucing dan hospes perantaranya adalah manusia. Manusia dapat terinfeksi parasit ini bila memakan daging yang kurang matang atau sayuran mentah yang mengandung ookista, atau pada anak-anak yang suka bermain di tanah, serta ibu yang gemar berkebun di mana tangannya tertempel ookista yang berasal dari tanah. Yang kedua ada etiologi dari penyakit toksoplasmosis. Penyebab penyakit toksoplasmosis adalah Toxoplasma gondii yang bersifat parasit intraseluler obligat. Nama dari toksoplasma berasal dari kata toxon atau dari bahasa Yunani yang berarti busur atau bau, yang mengacu pada bentuk sabit atau crescent shape dari takizoid. Adapun gondii berasal dari kata Tenodactylus gondii, seekor rodensi berasal dari Afrika Utara, di mana parasit tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1908. Toxoplasma gondii termasuk anggota filum Apicomplexa, kelas Sporozoa, subkelas Coccidia, dan subordor Eimeria. Protozoa ini mampu menginfeksi semua sel berinti termasuk makrofag yang seharusnya berfungsi sebagai memfagositosis dan mengeliminasi patogen. Yang ketiga ada siklus hidup dan karakteristik agen. Secara garis besar siklus hidup T. gondii terbagi atas dua siklus, yaitu seksual atau schizogoni dan aseksual gametogoni. Kedua siklus hidup ini terjadi pada inang definitif atau famili Felidae, sedangkan pada inang perantara atau burung dan mamalia termasuk manusia hanya terjadi siklus hidup secara aseksual. Siklus hidup seksual terjadi karena adanya peleburan gamet yang masing-masing berisi kromosom haploid, sedangkan siklus hidup aseksual hanya terjadi pembelahan vegetatif, yaitu organisme berkembang dengan membelah diri. Ini merupakan gambar siklus hidup dari toksoplasmosis. Baik, kita lanjut. Yang berikut ada tanda dan gejala dari penyakit toksoplasmosis. Yang pertama, orang dewasa yang sehat umumnya
tidak mengalami gejala apapun jika terinfeksi toksoplasma. Namun, beberapa individu yang dapat mengalami demam, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri badan, kelelahan yang berat. Yang kedua, sementara itu pada orang dewasa yang daya tahan tubuh menurun menyebabkan gejala yang lebih berat seperti sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran, pneumonia, pandangan kabur akibat peradangan pada retina. Yang ketiga, jika ibu hamil terkena toksoplasmosis, perpindahan parasit ke bayi dapat terjadi yang menyebabkan keguguran atau bayi lahir meninggal. Jikapun bertahan hidup, bayi dapat mengalami jaundice atau penyakit kuning, infeksi mata berat, kejang, pembesaran hati, dan limfa. Yang berikut ada klasifikasi dari penyakit toksoplasmosis. Yang pertama, toksoplasmosis kongenital. Ibu hamil yang mengalami toksoplasmosis primer saat kehamilannya dapat menularkan secara vertikal kepada janin. Frekuensi kejadian transmisi vertikal toksoplasmosis ini meningkat seiring bertambahnya usia gestasi, yaitu 25% pada trimester pertama, 54% pada trimester kedua, dan 65% pada trimester ketiga. Severitas dampak transmisi vertikal toksoplasma berbanding terbalik dengan usia kehamilan. Transmisi pada saat embriogenesis jarang terjadi, namun bila terjadi dapat memberikan dampak keparahan yang besar. Yang kedua, toksoplasmosis okular. Toksoplasmosis okular yang merupakan retinochondroiditis dapat timbul secara akuisata atau didapat, dan reaktivasi dari toksoplasmosis kongenital. Toksoplasmosis yang menyerang retina ini merupakan penyebab tersering dari infeksi uveitis posterior. Mekanismenya pasti terjadinya kerusakan retina pada toksoplasmosis okular masih belum diketahui. Respon imun diduga menjadi kunci dari patogenesis ini. Yang ketiga, toksoplasmosis cerebral. Toksoplasmosis dapat menyerang berbagai bagian dari sistem saraf pusat. Manifestasi klinisnya antara lain abses cerebri baik vokal maupun multifokal, dan encephalitis diffusa. Pada abses cerebri pada pasien AIDS, sering ditemui abses terjadinya pada basal ganglia, sehingga sering bermanifestasi pada gangguan motorik. Encephalitis dapat timbul secara subakut dan memiliki manifestasi klinis seperti gangguan kesadaran dan kognitif secara kejang. Yang berikut ada patofisiologi penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis merupakan infeksi protozoa yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii dengan hospes definitif yaitu kucing, dan hospes perantaranya adalah manusia. Manusia dapat terinfeksi parasit ini bila memakan daging yang kurang matang atau sayuran yang mentah yang mengandung ookista, atau pada anak-anak yang suka bermain di tanah, serta ibu yang gemar berkebun di mana tangannya tertempel ookista yang berasal dari tanah. Yang berikutnya ada data epidemiologis penyakit toksoplasmosis. Kejadian di Indonesia. Dinamika kasus toksoplasmosis
baik pada hewan maupun pada manusia, di Indonesia cukup sulit diikuti secara tepat karena surveillance yang reguler tidak diprogramkan dengan terencana. Data yang ada pada saat ini memperlihatkan bahwa kasus toksoplasmosis pada hewan di Indonesia sangat bervariasi. Data-data tersebut dapat digunakan sebagai bahan komparatif antar wilayah karena secara teknis epidemiologis tidak sebanding. Prevalensi toksoplasmosis pada kucing berkisar antara 5,56% sampai 40%, pada kambing 23,5% sampai 60%, pada domba 32,18 sampai 71,97%, pada sapi 36,4%, pada kerbau 27,3%, pada ayam 19,6 sampai 24%, pada itik 6,1%, dan pada babi 28 sampai 32%. Secara kumulatif, kasus toksoplasmosis pada manusia secara serologis di atas 40% atau sangat tinggi. Laporan lain menyebutkan bahwa 60% dari pemeriksaan antibodi pada donor darah di Jakarta mengandung antibodi terhadap T. gondii. Yang berikut kita masuk pada rantai penularan penyakit toksoplasmosis. Yang pertama, makan daging setengah matang yang berasal dari hewan yang terinfeksi atau mengandung kista. Misalnya daging sapi, daging kambing, daging domba, daging kerbau, daging babi, daging ayam, daging kelinci, dan lain-lainnya. Kemungkinan besar penularan toksoplasma ke manusia melalui jalur ini yaitu makan sate setengah matang atau masakan lainnya yang dimasak tidak sempurna. Itu menurut pandangan Howard pada tahun 1987. Yang kedua, makan makanan tercemar ookista dari feses kucing yang menderita toksoplasmosis. Feses kucing yang mengandung ookista akan mencemari tanah atau lingkungan dan dapat menjadi sumber penularan yang baik pada manusia maupun hewan. Tingginya risiko infeksi toksoplasmosis melalui tanah yang tercemar karena ookista berpopulasi bisa bertahan di tanah sampai beberapa bulan, air minum, dan susu. Yang ketiga, penularan toksoplasmosis dapat juga melalui transfusi darah atau trosoid, transplantasi organ atau cangkok jaringan, atau trofozoid kista. Kecelakaan di laboratorium yang menyebabkan T. gondii masuk ke dalam tubuh atau tanpa sengaja masuk melalui luka. Yang berikut kita masuk pada faktor risiko penyakit toksoplasmosis. Faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya penularan pada manusia antara lain kebiasaan makan sayuran mentah dan buah-buahan segar yang dicuci kurang bersih, kebiasaan makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang disajikan tanpa ditutup sehingga kemungkinan besar terkontaminasi ookista, atau makan jaringan hewan seperti otak, hati, jantung, daging, dan lain-lain yang mengandung kista tanpa dimasak dengan sempurna. Pandangan menurut Ganda Husada tahun 1990. Selain itu, dapat pula melalui kontaminasi tangan penyaji atau pengolah jaringan hewan yang dimasak. Yang terakhir kita masuk
pada upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit toksoplasmosis. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan menggunakan air dan sabun. Yang kedua, mencuci bersih sayuran mentah, buah-buahan, dan lalapan sebelum dikonsumsi. Usahakan mencuci menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga, berkebun sebaiknya menggunakan sarung tangan. Apabila terpaksa tidak memakai sarung tangan, sehabis berkebun harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, anak-anak sehabis bermain di pasir atau tanah harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kelima, mencegah kontaminasi makanan terhadap lalat dan kecoak. Usahakan makanan selalu ditutup. Yang keenam, membiasakan diri selalu mencuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan semua bahan yang kemungkinan tercemari oleh ookista seperti daging, buah, sayur, dan lain-lain. Yang ke-8, setelah membersihkan atau mencuci daging, hati, otak mentah, sebaiknya mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari kemungkinan ada trofozoid atau kista yang tertinggal pada tangan. Yang ke-9, ibu-ibu pemilik kucing yang kebetulan sedang mengandung sebaiknya jangan membersihkan tempat kotoran kucing, dan jangan membersihkan daging atau jeroan yang akan dimasak. Yang ke-10, tinjak kucing dibakar atau diberi antiseptik tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Yang ke-11, kucing peliharaan sebaiknya diberi makanan matang untuk memotong siklus hidup The Gondi. Yang ke-12, kepada pemilik hewan terutama kucing, hendaknya memeriksa hewannya ke dokter hewan. Yang terakhir, kucing dicegah agar tidak berburu tikus, burung, dan kecoak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya.